kursinya masing-masing. Yuk, silakan Bapak Ibu. Ayo, fotonya nanti lagi Bapak Ibu. Silakan kembali ke kursinya masing-masing. Boleh berdiri di kursinya masing-masing. Sama-sama kita menyanyikan lagu Juara. Semuanya pasti bisa. Boleh suaranya bareng-bareng semuanya. Juara. Oh, juara. Samira juara. Oh, juara. Samira juara. Samira percaya terbaik untuk Indonesia. Juara Indonesia hingga mancanegara. Juara. Boleh Bapak Ibu sekalian diangkat ke atas tangannya semuanya, pegang teman di sampingnya, boleh. Yeay, juara travel umroh Indonesia. Wow. Oke, kita akan lanjutkan kembali sesi kita di siang hari ini Bapak Ibu. Jam rawan. Nah, coba tepuk-tepuk dulu teman di sampingnya. Jangan tidur. Yo, baik Bapak Ibu sekalian, boleh beri aplaus yang meriah untuk guru kita semua, Ustadz Fauzi Wahyu Muntoro. Beri aplaus yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini juaranya bapak-bapak. Tepuk tangan dong. On time, full. Jarang-jarang saya nemuin bapak-bapak kayak di sini, Pak.
Asli. Hanya di Padang. Masya Allah, luar biasa. Baik Bapak Ibu, siap kita lanjutkan? Siap kita lanjutkan? Nah, terakhir Bapak Ibu, bapak-bapak yang keren itu niru Zakaria, nurunin gengsi. Nurunin gengsi ya. Seorang nabi aja mau nanya sama Maryam. Itu kira-kira nurunin gengsi nggak Pak? Harusnya kalau kita ngebully, loh, Bapak ini kan nabi, ya kan? Doanya lebih dijabah sama Allah, betul ya? Tapi ternyata Masya Allah ya, bapak-bapak yang keren itu bapak-bapak yang tidak gengsi untuk nanya. Halo Bu, arisan udah dapat? Siapa yang dapat arisan? Ibu-ibu masih perkara arisan ini. Lanjut. Nah, lalu Zakaria bilang apa? Saya juga pengen kayak Maryam. Saya juga pengen kayak Maryam. Pengen Pak, pengen. Lo Bu? Halo Ibu. Lihat sini Bu. Oke. Pengen itu kalau bahasa Arab namanya uri, betul? Uridu. Ana uridu, saya pengen, saya mau. Betul? Orang yang mau, Bu, siapa Bu? Orang yang mau, orang yang punya keinginan untuk mau bisa kayak dia juga, itu disebutnya murid. Murid. Jadi kalau murid itu Pak, dia mau bertanya, ya, murid, namanya murid ya. Mau datengin guru, itu ketahuan namanya orang murid, orang punya kemauan. Nah Bapak Ibu sekalian, hajat itu awalnya dari mana? Hajat itu mulainya dari namanya khitrah atau khawatir, lintasan pikiran di otak kita. Berapa lintasan otak di pikiran kita setiap hari? 60.000. Banyak apa dikit? Banyak banget Bu. Lintasan pikiran emak-emak ini banyak yang terbuang sia-sia. Namanya apa? Dzon. Namanya apa Bu? Dzon. Namanya dzon, prasangka. Banyak yang terbuang sia-sia. Harusnya ada dua, yang baik-baik namanya husnudzon, betul? Yang jelek-jelek namanya husnudzon. Jumlahnya di total jenderal 60.000. Makanya Pak, tiap hari kita nggak sadar lintasan pikiran kita, dzon kita, prasangka kita banyak yang kebuang sia-sia. Gimana caranya Pak? Kita menggali lintasan pikiran kita, dan lintasan pikiran itu nggak kebuang percuma, bisa di recording, bisa direkam di otak. Kalau bisa direkam di otak, dia bisa kita panggil kembali apa yang pernah masuk di lintasan pikiran kita. Saya mau tanya Bapak Ibu, seminggu yang lalu di hari yang sama, hari Kamis, Bapak Ibu punya lintasan pikiran apa? Ada yang ingat? Enggak ingat. Karena apa? Enggak pernah kita kelola. Betul? Enggak pernah kita kelola. Kita lupa. Bahkan padahal Pak, mau Bapak itu sadari atau tidak sadari, lintasan pikiran di otak kita itu Pak 60.000, tapi sangat mubadir. Dia terbuang begitu saja jadi sampah. Di mana Pak? Dibuangnya di tempat sampah. Ingat nggak? Kagak ingat. Gimana caranya Pak? Agar lintasan pikiran kita itu menjadi kesuksesan dengan nyata. Makanya saya tadi judulnya apa? Menajamkan hajat, melangitkan doa, melihat kesuksesan dengan nyata. Biar jadi barang gimana caranya? Mau kasih tahu nggak? Bu? Mau kasih tahu nggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Nah, gimana caranya? Maka kata Rasulullah, kita suruh melihat
kita suruh merenung. Saat kita merenung, saat kita melihat, saat kita konsentrasi, itu disebutnya adalah tafakkur. Betul? Maka di ayat Al-Quran banyak banget seperti wirid yang kita baca setiap pagi, namanya wirid Al-Maqsurat Kubro. Salah satunya di wirid Al-Maqsurat Kubro itu surat An-Nur. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Satu. Wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Wa min ayatihi, tiga. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. 5. 4. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. 5. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'an. 5. Wa min ayatihi, wa min ayatihi, wa min ayatihi. Semuanya di belakangnya selalu dibilang afala taqilun, afala ta'lamun, ya ulil albab, afala tatafakkarun. Betul kan? Nah, kita ini, halo Bu, ditugasin sama Allah, otak kita suruh kita pakai. Suruh kita pakai. Makanya orang Indonesia ini Pak terkenal otaknya paling top di dunia. Ya, second ya, otak second Pak. Otak second ya. Ori, betul Pak. Masih ori. Karena jarang dipakai. Ya kalau ada otak second Indonesia Pak, itu paling mahal di dunia. Kenapa Pak? Masih ori, original masih. Nah Bapak Ibu, gimana caranya biar itu menjadi barang, menjadi ide, kemudian menjadi sebuah kenyataan? Mulainya Bapak Ibu harus pinter ngegali namanya fitrah, atau itu menjadi hajat. Menjadi apa Bu? Fitrah atau hajat. Caranya gimana? Caranya Bapak Ibu merenung. Afala tatafakkarun, afala taqilun, afala tadabbarun. Kita suruh gunain otak kita. Kalau kita pakai Pak, nanti muncul lintasan-lintasan pikiran. Seperti misalkan Rasulullah menyampaikan bahkan tentang masa depan, forecasting namanya. Nanti di akhir zaman, kata Rasulullah gitu kan. Berapa jaraknya Pak? Bisa 1400 tahun, iya kan? Nanti bakalan begini, bakalan begitu. Bahkan kata Rasulullah, sambil pecah batu itu Rasulullah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, tatafqiyannahum Konstantinia. Nanti Konstantinopel, Romawi Timur bakal ditaklukkan sama Islam. Ini kan namanya lintasan pikiran akhirnya jadi omongan, iya kan? Nanti bukan sekarang, perangnya bukan cuma tentang sekarang, tapi nanti Romawi Timur juga bakal dikuasai sama Islam. Mulai dari mana? Dari fitrah, dari lintasan pikiran. Dapatnya di mana? Dapatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu melakukan tahanus. Rasulullah uzlah ke gunung, bener ya? Di mana? Jabal apa? Jabal Nur, betul. Nah di Jabal Nur ini ketika Rasulullah melakukan kontemplasi, muhasabah, mikir tentang apa yang dicintai Allah, maka muncullah namanya lintasan-lintasan pikiran, gitu ya. Nah lintasan pikiran ini 60.000 tumpah setiap hari. Besok baru lagi, besok lagi, baru lagi. Yang kemarin kemana? Kebuang sampai ke laut. Inilah masalahnya Bapak Ibu, kita ini dikasih karunia sama Allah, tapi tidak kita kelola. Kelola apa kelulu? Kelola. Nah caranya gimana? Caranya Bapak Ibu, nanti kalau di rumah belajar, lihat apa aja, ambil pelajaran. Saya hari ini, ya balik-balik lagi ya, kebetulan yang hari ini jumpai saya itu namanya Buya. Ya, justru bukannya Buya buat dapat ilmu dari saya, salah. Saya orang yang sangat sensitif, apapun setiap orang ketemu itu jadi ilmu buat saya. Bahkan hari ini jadi materi.
cuma obrolan kosong di warung soto Raja Wali. Itu namanya kita ini menjadi ulil albab. Caranya gimana Pak? Caranya setiap peristiwa itu harus kita bikin biar jadi lintasan pikiran. Orang yang nggak punya kesadaran itu, hatinya bebel, mati, sehingga nggak ada ide, nggak ada gagasan. Mulainya dari mana? Mulainya dari kalau kita di ruangan kayak gini, caranya gimana? Caranya Bapak Ibu duduk kayak Bapak ini, duduk bersender, sender nyantai gini. Coba Ibu bisa nyantai gini Bu? Bu? Udah nyantai semua? Sudah nyantai semua? Saya mau bawa Bapak Ibu untuk tidur siang. Baca doa Bismillah. Gak usah ya? Belum apa-apa udah tidur duluan. Oke? Ibu-ibu udah santai belum? Sudah? Sudah santai? Nah, caranya Bapak Ibu, ternyata dengan kita santai, kita relax, itu ternyata otak kita itu ada gelombang namanya gelombang alfa, gelombang beta, gelombang theta, gelombang gamma, dan gelombang ketika kita ini punya ide besar itu di gelombang namanya gelombang alfa theta. Alfa, biar kita gampang ngapalinnya gelombang alfa TH, antara gelombang alfa dan theta. Kalau kita bahas ini Pak sampai sore nggak selesai. Sebetulnya kita ada materi. Saya kasih aja clue-nya. Gelombang yang bagus banget untuk keluar hajat, jadi ide, nanti jadi takdir Pak. Jadi takdir itu di gelombang 7,6 Hz. Samira banget ya Pak ya. Gelombangnya berapa Bu? Biar gampang, 7,6 Hz. Jadi insya Allah nanti kita semuanya ini di gelombang 7,6, insya Allah nanti rezeki kita berlimpah ruah. Masalahnya gelombang itu seringnya itu kita di gelombang yang gelombang sibuk, gelombang marah-marah, gelombang julid, gelombang suudzon, gelombang iri, gelombang dengki, gelombang pengennya rezeki untuk saudara kita itu kita ambil. Gelombangnya begitu. Ini gelombang-gelombang yang jelek. Gelombang yang keren itu gelombang berapa nanti? Tadi? Berapa? Namanya gelombang apa? Oh, pintar semua ya, yang dicatat pada hafal semua ya. Ini yang keren muridnya apa gurunya ini? Dua-duanya 7,6 Hz. Caranya gimana? Nanti ikutin saya. Caranya, halo Pak. Caranya itu kalau kita sedang relax, maka ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Maka saat kita zikir, ingat sama Allah, maka hati kita itu mutmainnah. Hati kita menjadi tenang. Coba ada yang gelisah nggak hari ini? Ada lah pasti. Kemarin ada yang rada khawatir, ada nggak? Nah, kata Allah, ala bidzikrillah, hanya dengan berzikir pada Allah tatmainnul qulub, hati kita menjadi tenang. Yuk saya ajak Bapak Ibu ke gelombang tenang itu. Nanti kalau Bapak Ibu ke gelombang tenang, saat nanti Bapak Ibu pejamin mata, halo Pak Bu, hajat Bapak Ibu tadi apa hajatnya? Beda-beda dong, ya nggak? Pak Pendi dalam lirik hati yang belum pernah keucap sama orang, Robbi,
masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah yang maha kasih dan sayang, aku sedang tidak baik-baik saja, aku sedang tidak sehat-sehat saja. Masani yadurru, engkau sedang membelaiku dengan kasih dan sayang. Wa anta ya Allah arhamur rahimin. Gak ada yang pernah dengar, mungkin dalam suasana yang lirih itu pernah sesuatu itu dilangitkan di antara kita. Ya Allah, aku sedang sakit sebetulnya, minta ya Allah engkau kasih kesembuhan. Pernah juga mungkin ada keucapnya begitu. Bapak Ibu, saat kita di gelombang 7,6 itu, saat kita tenang, maka di ilmu namanya law of attraction, gelombang itu bakal ketemu sama gelombang ilahiyah, ketemu sama gelombang malakutiyah, malaikat. Pernah nggak Bapak Ibu dengar kenapa kita ini harus hadir di majelis taklim? Apa katanya? Satu, turun malaikat. Bener kan? Bener kan? Yang kedua, memohonkan rahmat atas orang yang di situ. Bener kan? Ketemu nggak kira-kira gelombangnya? Ketemu Pak. Gelombang itu Pak seperti dengan gelombang telepon. Pak, panjangnya berapa Pak? Panjang banget. Pak Pendi di sini telepon saudaranya di Jakarta. Berapa panjang gelombangnya Pak? Panjang banget Pak. Nyampe nggak sampai Jakarta? Nyampe. Pertanyaannya, kalau kita pakai telepon, ada nggak itu namanya gelombang elektromagnetik? Ada. Sekarang di sini Pak, wifi di sini, Bapak sinyalnya nyala, bisa dicium nggak? Nggak bisa. Bisa dilihat nggak? Tapi nyambung nggak? Nyambung. Itu namanya gelombang. Halo Pak, gelombang kita ini, saya kasih tahu ya. Yang masih punya orang tua coba angkat tangan. Masih punya orang tua? Pak Meni masih berapa usianya? Allahu Akbar, luar biasa. Nah kalau yang kayak gini-gini Pak, masih punya jimat, karena makin orang tua itu gelombang yang makin panjang. Jadi makanya jangan sampai nyakitin hati orang tua. Kodok lo jadi kodok, bahaya. Kalau orang tua kita malah kodok lo, bahaya Pak, bahaya. Yang masih punya orang tua coba siapa lagi? Masya Allah, umurnya pada berapa Bunda Gamis orang tuanya? 76. Saya titip ya duit buat orang tua Bunda Gamis. Titip hadiah 500.000. Allahu Akbar. Karena umurnya 76. Sama-sama nomor sambil sama sama. Nomor 76. Siapa yang punya orang tua lagi coba? Masya Allah. Pak, saya kasih tahu ya. Ini pengalaman buat saya yang masih punya orang tua. Justru saat sekarang ini, Bapak di posisi sekarang ini, saat Bapak itu punya dharma bakti terbaik buat orang tua. Saat sekarang, saya mau tanya, butuh perhatiannya banyak nggak? Banyak? Butuh biaya banyak nggak? Biayanya yang banyak apa paling banyak? Rumah sakit, ya betul. Obat, betul nggak? Hah? Pempes juga. Yuk Bapak Ibu, halo. Caranya gimana? Caranya kita menuju ke gelombang 76. Namanya gelombang alfa theta. Paling gampang apa? Alfa theta. Gelombangnya berapa? 7,6. Jadi saat Bapak Ibu berdoa, berzikir, misalkan kayak gini. Pagi-pagi ya. Ada yang pagi tadi baca asbahna mulkulillah walhamdulillah la syarikalah asbahna ala fitratil Islam. Kita doa mukallam bil ikhlas wa ala dinil lahi
sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal muslimin. Allahumma ini asbahtu, ya Allah, di pagi hari ini asbahtu minka, kami memujimu ya Allah. Kira-kira harus berkata, Allahumma ini asbahtu minka, ya Allah, di pagi hari ini aku memujimu ya Allah. Asbahtu minka binikmatin, dan semua nikmat yang telah engkau berikan kepadaku ini, faminka wahdakala syarikala falakal hamdu walakal syukur, ya Allah, semua nikmat yang telah engkau berikan kepadaku ini, faminka wahdakala syarikala, semuanya darimu ya Allah. Pak, saat kita ngomong kayak begitu Pak, itu kita langsung ke gelombang yang tenang luar biasa. Saat Bapak Ibu bilang asbahna wa asbahal mulku lillah, Allahumma inni asbahtu, itu Pak, langsung kita di gelombang itu 7 gelombang. Yang tadinya ngeluh, yang tadinya ada masalah dalam hidup, waktu kita dengerin itu, coba Bapak sampai dari dalam hati, Allahumma inni asbahtu minka fi nikmatin au bihadin min khalqin, dan semua nikmat yang hari ini, misalkan ya, pagi tadi saya ditraktir sama Ustaz Rahmani makan soto, saya disupirin sama Pak Joni, saya didatengin sama Buya Gus, saya ketemu sama tukang parkir yang baik banget ngasih saya, Masya Allah, Pak silakan di sini Pak, faminka wahdaka syarika, semuanya ya Allah darimu ya Allah. Saat kita ngomong begitu Pak, tenang Pak, hati kita tenang luar biasa. Bapak Ibu, caranya gimana? Kalau kita bareng-bareng sekarang, ambil posisi nyantai, tapi jangan tidur. Pak, jangan tidur duluan Pak. Belum. Tidur dulu. Duduk nyantai, bisa sandaran semuanya. Nah, ini bukan ajaran Buddha ya. Saya memang kayak gini ini aslinya saya belajar. Saya pernah bekerja di palliative care. Saya belum cerita sama istri saya. Palliative care ini bekerja di orang yang cancer stadium 4. Namanya dying person. Namanya orang menuju kematian. Gimana dia bisa menerima dirinya? Divonis umurnya berapa? 3 bulan sampai 9 bulan. Berarti ngapain nih? Nunggu mati. Saya pernah belajar sama orang Belanda ilmu kayak begini. Nah, caranya gimana? Caranya kita relax, namanya relaxation. Yuk, sekarang senderan, tangannya taruh di atas paha. Jangan tengkurap tapi terlentang ini. Ini bukan berdoa, bukan. Kalau berdoa angkat tangannya begini yang benar. Ini kita relax. Kenapa nggak begini sih Ustaz? Ini bid'ah nanti Ustaz begini. Iya, ini bid'ah memang. Bid'ah dalam urusan bukan kita ini beribadah. Ini Bapak Ibu tangannya begini karena diteliti begini sama begini lebih relax begini. Tahu relaxnya? Kalau Bapak Ibu berdiri tegak begini nggak relax, makanya duduknya senderin ke kursi. Udah semuanya? Nah, yang kedua Bapak Ibu, biar kita relax. Makanya di orang-orang thariqah biasanya dia ngatur nafas. Ambil nafas, dia tiup. Ambil nafasnya gimana? Lihat saya dulu Bu, jangan pecum dulu. Ambil nafasnya itu lewat perut. Perutnya dipegang gini. Ambil nafas sambil kembungin, bisa nggak? Gini. Namanya deep breathing. Ambil nafasnya, perutnya kencengin. Tahan, tuh 2,
2, 3, 4, 5 terus tiup. Sampai di paruhnya habis. Bapak ditahannya terus nafas. Baru ambil nafas lagi, perutnya hubungin. Terus tiup. Bisa? Yuk kita mulai. Yuk Bapak Ibu sekarang mulai. Ambil posisi santai. Ambil posisi santai. Semuanya sudah rileks. Senderin bahunya, senderin ke kursi. Tangannya ditaruh di paha dalam kondisi terbuka. Jangan duduk tegak lurus. Senderin, senderin. Sender gitu. Senderin. Baik. Bapak Ibu sekalian, nanti ikuti kata-kata saya. Kalau saya bilang pejamin mata, pejamin mata. Bapak Ibu, hajatnya kita kan masing-masing. Ada yang pengen sembuh, ada yang pengen punya mantu, ada yang pengen orang tuanya sehat, ada yang pengen anaknya masuk PNS, ada anaknya yang mau masuk pesantren, ada yang pengen beli mobil, ada yang pengen beli rumah, ada yang pengen bangun pesantren, ada yang pengen beli ini, pengen beli itu, ada yang pengen punya itu, ada yang pengen sedekah, ada yang pengen apa saja pokoknya. Ingat kata Ibnu Athaillah Al-Ashqandari saat kita menyampaikan hajat itu waktu terbaik kita. Bapak Ibu sekarang rilekkan badan Bapak Ibu, tangannya letakkan di kedua paha Bapak Ibu sekalian. Mulai sekarang pejamkan mata, pejamkan mata, pejamkan mata. Sekarang kita ambil nafas, tahan, tiup. Gede dikit saya. Ambil nafas, tiup. Ambil nafas lagi, tiup. Ambil nafas lagi, tiup. Bapak Ibu sekalian, sekarang pejamkan mata, dengarkan suara saya dan dengerin instrumen ini. Jangan dengerin suara-suara yang lain. Ucapkan dalam hati, hari ini saya rileks, saya tenang, bikin saya tenang, badan saya rileks, nafas saya lega. Hari ini saya merasa bahagia. Hari ini saya merasa bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Allah. Dan Bapak Ibu sekalian, sekarang saat Bapak Ibu pejamkan mata, saat ini juga lintasan pikiran di otak kita sedang keluar masuk dari otak kita. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi terjaga, dalam kondisi yang rileks, sekarang Bapak Ibu biarkan mengembara lintasan pikiran kita. Apa-apa yang Bapak Ibu tangkap, pikirkan hari ini masuk dalam pikiran Bapak Ibu sekalian. Kesuksesan hajat-hajat yang Bapak Ibu harapkan, inginkan di Samira Travel ini, sekarang rasakan apa-apa yang ada di pikiran Bapak Ibu. Dan sekarang dengan hati Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi pejam mata, seakan-akan Bapak Ibu sekarang ini melihat di tempat yang luas apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi impian Bapak Ibu semuanya sukses di Samira.
hari ini Bapak Ibu melihat kesuksesan di Samirah itu dengan nyata. Kalau itu berupa bentuk benda, lihat dengan jelas bentuk benda itu. Kenali, identifikasi benda apakah yang keluar di lintasan pikiran Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, saya berikan kesempatan Bapak Ibu untuk menikmati apa yang menjadi lintasan pikiran Bapak Ibu, apa yang menjadi hajat-hajat fakoh-fakoh kita, apa yang akhirnya itu menjadi doa-doa yang akan kita langitkan. Hajat-hajat kita itu bisa jadi urusan-urusan pribadi, sangat pribadi kita, bisa jadi urusan Bapak Ibu dengan istri, Bapak Ibu sekalian, suami Bapak Ibu sekalian. Bisa jadi hajat-hajat itu hajat Bapak Ibu kepada orang tua. Bisa jadi hajat itu adalah hajat Bapak Ibu untuk anak-anak, untuk kakak-kakak, untuk adik-adik Bapak Ibu sekalian. Dan bisa hajat kebutuhan lintasan pikiran itu, impian itu adalah impian Bapak Ibu untuk tetangga, untuk Islam, untuk negara, bahkan untuk dunia. Bapak Ibu, sekarang deteksi, kenali, sadari lintasan-lintasan pikiran Bapak Ibu semuanya apa? Silahkan dinikmati Bapak Ibu sekalian. Dalam suasana yang hujan rintik-rintik sekarang ini, suasana yang hening, suasana yang nyaman, suasana yang rileks, jangan boleh lintasan pikiran Bapak Ibu berhenti begitu saja. Biarkan dia mengembara dalam kondisi Anda terpejam mata, tetapi pikiran Bapak Ibu sekalian sekarang sedang mengembara untuk bisa mendeteksi hajat-hajat Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian, silahkan dibuka matanya, duduk kembali, dan sekarang ambil HP Bapak Ibu semuanya. Saya pengen tahu apa yang tertangkap di Bapak Ibu. Keinginan-keinginan itu apa saja, coba nyalain lagi ya. Nah, sekarang caranya kalau ketangkep tadi hajatnya itu, misalkan mobil, Bapak Ibu kasih tulisan Ustaz Husain 5W1H. Kalau tadi kedetek tadi misalkan tadi punya keinginan di mobil. Nah, tulis Ustaz Husain. Sekarang Bapak Ibu, ini saya ajarin biar itu jadi kenyataan. Caranya gimana? Contohnya kalau itu mobil, Bapak Ibu, halo, Bapak Ibu, berarti harus dijelaskan, detailkan itu 5W1H. Apa itu 5W1H? Tahu? Ya? 5W1H apa Ustaz? W-nya apa? Pertama apa? Watt ya? Oke. Berarti apa itu? Mobil. Ya. Berarti wattnya apa? Mobil. Terus? Kenapa? Why? Kenapa Bapak Ibu? Keluar mobil itu alasan terkuatnya buat ngapain? Jadi kalau di anak saya kemarin belajar cerita sama saya, semuanya tuh harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keinginan kuat kita beli mobil buat apa nih? Misalnya buat syiar, buat nganterin orang tua ketika kontrol ke dokter misalnya, gitu kan? Buat bantuin mitra-mitra saya siar misalnya gitu, kayak gitu kan? Halo? Itu bab tentang niat. Why-nya itu harus dijelasin dulu. Itu makanya saya maksudkan
Ini pertama materinya adalah menajamkan hajat. Oke? Terus when? Kapan Bapak Ibu? Harus dijelasin. Itu kapan mobil mau masuk ke garasi kita? Pak, kapan Pak? Hitung nih Pak. Wah, 3 bulan. Berarti sekarang ini bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. 17 Agustus insya Allah mobil Ceku lagi ngetren di Ceku masuk ke garasi rumah saya. Jelasin Pak, warnanya apa? Didetailin Pak. Warnanya apa? Silver. Ternyata kemarin ada yang kemarin kita turunin mobil itu Pak, udah banget Ustaz, persis yang di otak saya waktu kemarin tuh kita belajar tentang lintasan pikiran Ustaz. Yang waktu itu masuk di otak saya itu mobil Fortuner GR warna hitam semua Ustaz. Kita kasih warna putih juga, nggak mau dia Pak. Ada hari ini ada hitam, nggak mau, tetap aja dia. Yang hadir di otak waktu itu Pak, itu waktu itu warna hitam. Fortuner GR warna hitam didetailin. Buat ngapain? Dia bilang mau buat syiar karena ini contohnya ya, Pak Kacap Aceh. Dia bilang apa? Mau buat syiar bantu mitra-mitra saya di daerah-daerah Ustaz. Ternyata sekarang kejadian nggak Pak? Dia syiarnya makin kenceng Pak. Masuk ke hutan-hutan, masuk ke karet-karet. Gitu Pak. Tadi apa? Why udah, what-nya sudah, who-nya jelas ya, ya kan? Tapi ada juga, contohnya Pak Joni. Pak Joni, who-nya ini bukan dirinya sendiri, kok keren nih. Who-nya bukan dirinya sendiri. Oh ini baru orang keren Pak. Who-nya bukan dirinya sendiri, tapi who-nya itu orang lain. Coba Pak Jon, maju ke depan Pak Jon. Ada barang nggak Pak yang Bapak Joni pengenin Pak Joni jadiin lintasan pikiran, kemudian jadi ide, dan sekarang itu terjadi? Coba Pak Jon, eksklusif. Ini kayaknya hunya Pak Jon, ngerti nggak maksud saya? Hunya buat siapanya itu bukan buat dirinya, tapi buat orang lain. Coba kita dengar. Ini keren Pak. Mungkin diantara kita masih hunya. Buat siapa itu? Saya pengen apa? Ini pengen ini, pengen ini, pengen itu, pengen itu. Tapi keren banget itu ketika hunya itu buat bukan dirinya. Oh keren. Coba. Pak Jon, silakan Pak Jon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lintasan pikiran ya. Ini yang udah kejadian. Ya. Nenek untuk nenek saya keluar ya. Jadi Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Muhammad Joni. Saya asli dari Sumatera Utara, Kecamatan Siantar, dan saya tinggalnya di Kalimantan Timur. Kalau tadi Habib menyampaikan yang pernah terjadi sama saya, jadi saya dulu di tahun kemarin, jadi orang tua saya ini bukan Muslim Bapak Ibu. Orang tua saya asli Chinese, Kecamatan Siantar, dan saya mualaf Bapak Ibu. Waktu itu saya berpikir begini, orang tua saya pernah berkata kepada saya, John, bapak ini udah tua, kata beliau begitu. Padahal sebelum beliau ngomong itu, saya udah pernah berpikir gitu ya, bahwa apa yang dalam keluarga saya itu, saya tahu persis gitu. Tapi namanya orang tua itu nggak pernah mau menyampaikan kepada anaknya bahwa apa yang mereka alami gitu. Dan saya waktu itu berniat apapun itu, saya harus membantu mewujudkan mimpi-mimpi beliau. Jadi beliau berkata kepada saya, bapak ini udah tua sekali katanya, kita belum punya rumah katanya. Nanti gimana dengan kakak
Saya nggak mau jawab apa-apa, waktu itu saya hanya dalam hati, ya Allah, mampukan saya untuk mewujudkan mimpinya. Saya ini Bapak Ibu dulu dibilang orang keluar, bahkan keluarga sendiri, biarlah Azur itu katanya hari-hari mampu katanya, nggak tahu nanti mau jadi apa. Maka waktu itu saya keluar dari waktu saya untuk merantau, saya berniat waktu saya agama saya belum Islam, tapi saya lihat saya akan jadi orang yang sukses ketika di rantau. Ternyata saya suksesnya di Sambira, Bapak Ibu, bukan di tambang. Nah, singkat cerita, Bapak waktu itu pernah ngomong, Bapak udah tua, sampai hari ini belum punya rumah. Kita udah beberapa kali pindah, perabot-perabot pun sudah banyak yang rusak. Waktu itu saya dalam hati, ya Allah, mampukanlah saya untuk membahagiakan orang tua saya. Waktu itu saya meniatkan itu rumah sama mobil. Saya kalau bawa jamaah Bapak Ibu, saya suka mengajak jamaah itu, ayo Bapak Ibu kamu tajam, ayo saya bawa, ayo. Kadang saya bawa 5 bis, 4 bus, 10 bus, saya bawa semua. Saya nggak pedulikan sampainya kita bagaimana, tapi saya melayani mereka. Kenapa? Karena setiap kali saya bawa mereka jamaah ke Muntajam, saya juga punya kesempatan berdoa. Setiap saya ke Muntajam, saya selalu berdoa dengan minta yang sama. Ternyata Bapak Ibu, tahun ini Allah kabulkan semua doa-doa saya. Gak ada yang kepleset semuanya. Rumahnya dapat, mobilnya dapat, semuanya yang saya niatkan dulu. Saya sempat ngomong dengan ibu saya karena saya gak berani ngomong dengan bapak. Saya bilang, Mak, doain ya, mudah-mudahan saya bisa membelikan rumah ini. Saya bilang. Saat itu mama bilang, emang kamu punya duit? Gak ada, aku bilang. Emang mau berapa nih jual? Yang jelas M-an. Saya bilang, Mak, doain aja. Gak ada, gak mungkin. Kerjaan saya itu sama istri muter Kalimantan, semua kami kerjain untuk usia. Dan saya yakin ketika kita sabar itu Allah kabulkan semua doa kita. Persis yang saya minta, dan angkanya itu luar biasa. Saya minta, ya Allah, jangan mahal-mahal ya Allah. Saya ingin membahagiakan mereka ini beda ada. Ternyata Bapak Ibu, sebelum orang tua saya meninggal, saya bilang, Pak, ini berapa hari ya Pak? Ya, berapa hari? Mungkin 7 hari. 7 hari sebelum Bapak meninggal tuh, saya kabarin, Pak, ini uangnya udah ada. Saya transfer kemana? Kata bapak saya, dari mana kamu mau segitu banyak? Saya bilang, Bapak nggak perlu tahu dari mana, ini uangnya udah ada. Karena orang tua saya itu mungkin nggak pernah bilang angka nilai uang segitu banyak. Saya masih ingat waktu itu saya kirimnya itu 500 juta pertama, habis itu 200 juta, totalnya semua 1,2 miliar. Itu waktu saya niatkan untuk mengambil rumah itu mungkin nggak sampai 1 tahun. Dan yang luar biasa itu, dan saya sangat bersyukur. Mungkin kalau nggak ada Sambira saya nggak bisa begini. Karena apa? Ketika saya bilang, Mak, yakin nanti rumah ini milik kita. Tapi kalau ditanya dari mana? Nggak ada. Dan saya bilang, mudah-mudahan Mak doain ya. Nanti saya kirim mobil 1 ke sini. Kata mama saya.
Kata ibu saya, emang kamu punya mobil berapa? Katanya. Saya bilang, mak, doain aja. Mudah-mudahan saya bisa mengirim satu mobil. Kata bapak saya waktu itu, ya saya tunggu ya. Waktu itu masih bercanda. Dan Masya Allah ya Bapak Ibu, ketika saya beli mobil itu pun saya selalu komunikasi dengan Abi itu, pengen membahagiakan orang tua waktu. Ya udah, Pak Joni gas, kita siar aja, pokoknya tahunya siar aja. Ternyata ketika kita bisa membeli satu mobil itu, saya bilang, Pak, saya kirim mobilnya, mudah-mudahan bulan depan, saya bilang. Ternyata Bapak Ibu, ketika mobil itu dalam perjalanan, orang tua saya meninggal. Tapi saya yakin kalau dia bukan Muslim, saya bilang, Pak, inilah kerja saya. Kami nggak pernah ada di rumah, anak-anak kami ini nggak ada di rumah, Bapak Ibu. Anak-anak kami di pondoknya Abi, di sekolahnya Samina di CTS. Maka ketika kami punya niat untuk membahagiakan orang tua, Allah kasih, nggak ada yang terpeleset. Bahkan untuk mertua saya, ketika waktu beliau masih ada, beliau ngomong, John, Bapak ini pengen haji, Bapak ini udah tua sekali, nggak tahu nanti punya umur nggak. Saya bilang sama istri, apapun caranya kita bantu supaya Bapak bisa berangkat haji. Kita nggak usah berangkat umroh dulu, kita fokus berangkat Bapak. Masya Allah, beliau pulang haji meninggal juga. Ternyata pengalaman kami dari siar ini, apa yang kita pikirkan itu Allah kasih persis dengan apa yang kita minta. Bahkan Ya, Masya Allah, kalau itu. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi bukan anak, bukan buat anak, tapi buat punya ini, punya siapanya. Punya itu ternyata buah itu ternyata buah itu apinya bapaknya Pak Joni dan ibunya Pak Joni. Masya Allah. Terima kasih Pak Joni, menginspirasi kita luar biasa. Jadi Pak, coba kita detailin 5W1 hanya. Kalau tadi keluar, celing, mobil, apa mobilnya, mereknya apa, warnanya apa, ya kan? Ngapain kita ya? Tadi keluar Pak mobil, harus ada alasan yang kuat. Buat apa? Buat jalan Allahnya itu harus kuat Pak. Oke? Buatnya kapan? Tulis Pak, tulis. Pak Joni tadi bilang apa? Nanti saya kirim mobilnya sebulan. Gitu Pak. Oke? Terus apa lagi nih? Well, ya. Kadang-kadang ini kita juga bisa beda. Pak Joni dapat mobilnya maunya di mana? Ternyata dapat mobilnya Pak Joni tinggalnya di Kalimantan Timur. Dapatnya di mana? Dapatnya di Kalimantan Selatan, betul ya Pak? Webnya ini. Oke? Nah, how to-nya nanti saya sampaikan. How to-nya gimana caranya? Babnya nanti kita kasih setelah asar ya. Setelah asar. Oke, paham semuanya? Nah, kalau udah, biar ini nggak cuma sekedar insight buat kita lewat gitu aja, kemudian percuma, nggak ada hasilnya apa-apa, nggak bisa kita lihat dengan nyata apa yang jadi impian kita, Bapak Ibu. Biar jadi ingat tadi apa? Khitrah, ingat? Yuk, ikutin saya. Khitrah, tadkirah, fikrah, kekhawatiran, lintasan pikiran, memori, ide. Biar jadi ide. Sekarang biar jadi ide, apa yang keluar dari Bapak Ibu tadi semuanya. Kalau itu rumah, kalau itu mobil, kalau itu orang tua, kalau itu ini itu dan segala macam, tulis di HP. Tulis di HP. Ada note-nya, ada HP-nya.
Kalau pakai tulisan, pakai bolpen, tulis. Saya hari ini Pak, kerjaannya yang saya kerjain ini Pak, saya kerjain terus menerus. Bahkan saya nggak harus posisi kayak begini. Ada lewat Pak, tahu-tahu set. Amin. Tahu amin? Ah? Amin. Tahu-tahu emas. Saya tulis gunung emas. Lewat itu Pak, lewat kita lintasan pikiran. Jangan sampai itu hilang percuma. Tulis Pak. Ya. Tulis apa? Jabal Fiddah. Iya, ada ini. Jabal Fiddah. Itu artinya gunung emas. Tulis gunung emas. Terjemahnya gimana? Biarin aja. Buat PR aja. Saya tulis di HP saya. Besok saya buka-buka lagi. Loh, kenapa ada tulisan gunung emas? Baru kita cari-cari di TikTok. Gunung emas. Gimana ini gunung emas? Nanti kayak gitu Pak, bakal terjadi. Jadi kalau tadi Bapak Ibu, halo, pas terjemah tadi keluar apa yang jadi impian, yang jadi fakoh, yang jadi hajat Bapak Ibu semuanya, seperti hajatnya Zakaria tadi. Kalau Zakaria bilang gini, aku mah kalau nasi makanan ogah, udah biasa. Bilang gitu ke Maryam. Ana lagi hada, Maryam, ini dari mana? Makanan ini. Tapi Zakaria pengen juga minta sama Allah, tapi mintanya bukan makanan, mintanya apa? Anak laki-laki. Nah, hajat Bapak Ibu ini antara Maryam sama Zakaria. Satu dengan yang lain beda nggak? Beda-beda pastinya, betul nggak? Saleronyo bedo. Saleronyo beda-beda. Saleronyo, ya kan? Ayo tulis saleronyo masing-masing. Tulis. Yang tadi ada di lintasan pikiran, masih ingat tadi? Masih. Tulis. Saya kasih waktu 3 menit. 3 menit. Sambil lihat jam berapa asal. Masih lama? 3 menit cukup nggak? Masih 52 menit. Oke. Nah, kalau keluar ditulis 5W1H-nya. Kapan? Apa? Di mana? Gimana caranya? Nggak usah Bapak Ibu pikirin. Nanti saya kasih tahu gimana caranya. Siap? Gitu ya. Tiga menit cukup insya Allah buat nulis. Coba ada perwakilan ibu-ibu yang udah selesai ada? Ayo silakan Ibu jilbab hijau. Set, gedein dikit soalnya. Silakan maju ke depan, kasih mic-nya satu set. Coba kita pengen dengar. Semuanya nanti yang dibacain sama Ibu ini ya, minta tolong diaminkan ya. Amin. Amin gitu ya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya niatkan tadi adalah, yang saya impikan adalah umroh tahun 2027 sekeluarga paket majol pada tanggal Ramadan, pada bulan Ramadan. Itulah impian saya. Setelah kepulangan umroh 2024, saya impikan tahun 2027 Ramadan di Mekah. Amin ya Allah. Itulah impian yang terbesar saya. Saya tidak ingin memiliki mobil, alhamdulillah sudah ada, rumah sudah ada. Impian terbesar kami sekeluarga hanya itu, Pak.
saya juga sudah umroh, Pak. Dengan anugerah orang tua saya juga udah umroh, bapak mertua saya, ibu mertua sudah umroh, Pak. Baik, Masya Allah. Dengan anak-anak. Mudah-mudahan fataqabbal ya Allah. Amin. Ya Rabbal Mujib. alamin. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin. Lagi-lagi Bapak-bapak. Bapak-bapak ada Bapak-bapak? Bapak-bapak nggak punya hajat ini kayaknya. Buya, silakan Buya. Kasih. Ayo, kasih saya. Ya Buya. Apa tadi yang muncul di lintasan pikiran Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwasannya semua manusia punya mimpi. Saya pun punya mimpi untuk itu. Ya Allah, nyatakanlah mimpi apapun, wujudkanlah mimpi apa ya Allah. Allahumma ya Allah, alhamdulillah saya sudah umroh ya Allah, sudah dikabulkan oleh Allah ya Allah dengan caramu ya Allah. Hamba juga ingin haji ya Allah. Hamba nggak tahu caranya Allah, hanya Kau yang tahu caranya Allah. Dengan caramu ya Allah, hamba bisa melakukan haji ya Allah untuk tahun depan ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma ya Allah, saya tidak ingin sendirian pergi haji ya Allah. Saya ingin sama istri saya pergi haji ya Allah. Allahumma ya Allah, saya belum punya mobil ya Allah. Berilah saya mobil Fortuner ya Allah. Tawain lagi. Udah benar Bu ya. Kalau mereka sampai ketawa itu berarti benar-benar baru, itu lintasan pikirannya keren banget. Amin. Masya Allah. Kayak Zakaria ini. Ambil doa mereka berkata, diketawain sama ibu-ibu. Masya Allah. Bu, minta maaf Bu, sama beliau Bu. Sebenarnya Pak Fauzi, Lanjut. itu ketawa itu doa untuk saya benar. Karena mereka gembira dengan doa saya sebenarnya. Itu adalah ketawa kegembiraan, bukan tawa kesedihan. Jadi tidak semua ketawa itu yang menjelekkan. Ketawa itu ada juga yang membahagiakan. Jadi gini Bapak Ibu, waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Bu, Pak, takdir itu bisa dirubah dengan apa Bu Pak? Dengan doa. Karena dahsyatnya doa itu bisa mengalahkan takdir. Saya yakin dan percaya sama Allah, apapun yang kita minta Allah akan beri semuanya. Allah itu Allah ini maha kaya. Cuma kita ada yang malas berdoa kepada Allah, kita yang tidak mau berdoa kepada Allah, kita tidak mau meminta kepada Allah, kita malu meminta kepada Allah. Yakinlah bapak-bapak ibu semuanya, kita yang ada di sini semua, apapun yang kita minta kepada Allah, insya Allah akan kasih semuanya. Itu pun kita betul yakin, bahkan hakul yakin dengan keinginan kita, Allah akan beri bapak-bapak ibu semuanya apa keinginan kita sebenarnya. Amin. Mudah-mudahan apa yang saya inginkan dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu inginkan juga dikabulkan oleh Allah. Amin. Dan saya ingin untuk bulan ini ya Allah, saya minta untuk bulan Juli ya Allah 2 bis ya Allah. Dengarkanlah doa hamba-Mu ya Allah. Mudahkanlah hamba untuk mendapatkan jemaah ya Allah, sehingga saya dan istri kalian dan keluarga saya bisa berangkat semuanya ya Allah untuk bulan Juli ya Allah. Bu, Pak,
Saya meminta hari ini apa namanya? Kita sebetulnya diuji oleh Allah ya. Diuji oleh Allah segala sesuatunya. Mohon maaf, Dengan waktu nggak cukup. Sudah cukup ya Bu ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan duduk kembali. Terima kasih Fauzi. Terima kasih. Kenapa? Ya. Oke, baik. Takbir. Masya Allah. Oh, satu lagi Bapak. Jangan pakai kacamata. Satu lagi. Sebutin ya, sebutin. Biar juga memotivasi yang lainnya juga. Pak, siapa Pak? Muhammad Ibnu Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya bergabung di Samika ini, saya punya mimpi. Itu salah satunya adalah umroh. Yang keduanya itu kami punya rumah. Jadi alhamdulillah ketemu dengan Samira. Saya ingin menjual di Samira. Tetapi ujian-ujian itu datang ke sayanya. Saya join di Samira ini tanggal 3 November Pak. November kemarin. 2 hari setelah itu saya dapat ujian. Orang tua saya meninggal dunia, yang perempuan. Akhirnya saya down. Dan 5 bulan setelah itu saya dapat ujian lagi. Anak saya meninggal dunia dengan cara Allah sendiri. Itu tenggelam di laut. Sebenarnya saya hidup ini. Saya sebenarnya tidak kuat dengan musik. Tapi alhamdulillah Pak Budi sama Bu Darina membuatkan kesadarannya untuk berjuang di Samira ini. Bapak Ibu, doakan saya bisa kuat. Karena buah hati saya ini di usia 8 tahun meninggal dunia tenggelam di belakang kampus Bung Hatta ini. Saya kira segitu cukup. Ayo kita sambung doa. Pak siapa tadi? Pak Imran. Masya Allah. Namanya persis ya, sama yang kita ceritain. Surat Pak Imran nanti minta tolong di rumah baca surat Ali Imran ya. Surat 30 sampai cerita tentang Maria, tentang Zakaria, tentang Ali Imran dalam keluarga Imran. Baca. Ibu ada di sini nggak Pak? Tidak ada. Baik. Oke. Udah ya. Disimpan ya. Disimpan di HP. Di HP disimpan. Saya minta Ustadz Rahmani sama Teh Hami mungkin minggu ini juga sebelum hari maksimal minggu depan saya minta Ustaz
Rahmani sama Teh Hami untuk memfasilitasi, mengundang tim dari Kerawang untuk ngajarin mitra-mitra di Sumatera Barat ini via Zoom ya. Berarti bisa dikerjain di rumah ya, untuk pelatihan desain grafis ya, desain grafis pakai AI. Jadi yang tadi Buya coba Bapak Ibu pikirin ya, yang di belakang sana, kebayang nggak muka Buya? Bu, meskipun Buya duduk, Ibu kira-kira kebayang nggak mukanya Buya tadi? Kebayang kan? Kebayang kan? Coba Ibu jangan bayangin ya, bapak-bapak yang bayangin ya. Bayangin Buya Gus itu naik mobil Fortuner. Bayangin. Udah kebayang kan? Kepalanya kelongok, tangannya megang setir, kacanya diturunin, pakai Fortuner. Warna apa Bu ya? Putih. Abiat. Fortuner abiat. Kepalanya kelongok. Gitu ya. Terus dikasih tulisan, ternyata Fortuner itu enak. Itu bisa dibikin pakai AI. Mukanya Buya banget, pakai jubah, pakai atasan Samira Fashion, pakai mobil Fortuner, ya kan? Tadi apa lagi tadi? Ya. Terus di belakangnya ini ada Ustaz, nanti tolong dibikin ya Ustaz ya. Ustaz Rahman ini jago Buya. Di belakangnya, halo dengerin. Di belakangnya ada 2 bis. Ya. Banjuri telolet. Isinya jamaah Samira, tulisannya Rawahil. Diimajinasiin gitu ya. Itu nanti ada posternya keren banget, rancak banget. Tadi apa? Mobil haji, masya Allah. Ma istri ada juga yang gambarnya nanti Teh dikasih gambar pakai ihram sama istrinya. Itu menggambarkan imajinasi tentang apa yang ada di lintasan dari Buya. Halo Pak. Semua halo. Yang di sini nanti diajarin sama tim Kerawang, yang bikinan bukan orang lain, tapi Bapak Ibu bisa bikin sendiri. Siap? Nah, fotonya Bapak Ibu itu dijadiin PPWA, dijadiin PP-nya Facebook, PP-nya IG kita, PP-nya TikTokan kita, itu pakai itu. Bahkan nanti kalau live TikTok itu backdropnya, itu backdrop yang kita bikin itu. Oke? Nah, Bapak Ibu, itulah yang disebut ilmu tentang imajinasi dan afirmasi. Nanti gambarnya kayak gini. Coba Ustaz, gambar yang tadi pertama tadi, melangitkan doa tadi. Nah, kayak gini Pak, Nanti juga bikin kayak gini. Misalkan gambar yang tadi aja, stage velocity. Halo Pak, Bu. Halo. Nah, apa yang jadi lintasan pikiran? Nanti bikin kayak gini, kan bikin poster nih ya. Dikasih tulisan Pak, Alhamdulillah ya Allah, hari ini telah Engkau karuniakan. Ada musiknya kayak gini, terus dikasih voice. Ya Rob. Panjangnya berapa? 1 menit maksimal. Bacaannya gimana? Ya Rob, bersyukur kepadamu atas karunia
yang telah Engkau berikan hari ini. Saya hambamu Buya Gus titik-titik, Engkau karuniakan satu mobil Fortuner warna putih, bisa berangkat ke rumahmu yang agung dan tempatmu Rasulmu yang mulia, bisa berhaji bersama istri, gitu ya Pak ya. Dan alhamdulillah hari ini Engkau karuniakan kepadaku setiap bulan 2 bis setiap bulan dari Padang langsung ke Saudi Arabia. 1 menit. 1 menit. Habis itu Pak, itu harus diposting terus seperti cengingisannya, guyonannya anak kelahiran tahun 70. Terima kasih teman-teman sekalian, Fortuner sudah masuk di rumah saya, gitu kan. Ternyata itu doa. Apa itu? Biasanya kayak gitu ya, kita pernah plesetan ya. Alhamdulillah Fortuner udah masuk saya. Itu adalah afirmasi saya ternyata. Nah, coba Ustaz yang lihat terus itu Ustaz. Yang lihat terus Ustaz. Halo Pak, Bu. Masih melek? Belakang masih melek? Lihat terus. Saya juga bilang stop dulu Ustaz. Halo Bu. Saya tahun 2016. Tahun berapa Bu? Juga bikin, kalau tadi Ustaz Rahmani sama Teh Hami kan saya minta tolong teman-teman Kerawang untuk ngajarin Bapak Ibu bikin poster, bener ya? Saya 2016 ketika melakukan hal yang sama kayak Bapak Ibu ini, setelah saya duduk di mana? Duduk di Subang. Saya ingat banget duduk di Subang sambil nunggu anak saya di pesantren, jemput anak-anaknya di pesantren, di saung-saung. Bayangin Pak, di saung-saung di mana tuh? Di saung-saung di Gunung Kujang namanya. Tahu, ada yang tahu? Tahu nggak Gunung Kujang? Di daerah Subang. Itu ada hotel sama pemancingan. Saya suka jemput anak saya di situ. Sambil duduk-duduk di saung itu, saya ingin bayangin travel umroh, jamaahnya banyak banget, berpesawat-pesawat. Berimajinasi Pak, jamaahnya banyak banget, berpesawat-pesawat, jadi nomor 1 di Indonesia. Sampai saya sendiri ketawain. Mana mungkin. Terus sambil aktivitas itu Pak, saya rekam, saya tulis di tulisan saya, catatan saya, HP saya ini Pak, tulisannya coretan-coretan tiap hari. Ada apa sesuatu, saya tulis di situ, di note HP saya itu. Waktu itu apa Pak? Saya tulis, terus minta salah satu karyawan Samira untuk ngevisualisasiin apa yang menjadi lintasan pikiran saya. Apa yang di lintasan pikiran? Namanya Samira Travel, ada logonya. Terus pura-pura Pak, pura-pura kita bisa ngeberangkatin satu pesawat. Padahal Samira waktu itu baru berdiri, belum ada cabangnya di mana-mana, belum ada mitranya di mana-mana. Tapi saya berimajinasi Samira Travel itu dari Jakarta tersebar ke seluruh kota-kota di Indonesia. Terus keberangkatan kita itu dari kota-kota di Indonesia, satu pesawat. Besok tolong ya disebarin semua ya. Saya lagi bikin poster lompatan Samira 5 tahun yang lalu. Sekarang nih 34.576. 5 tahun yang lalu saat pandemi, setahun ya ternyata jumlahnya itu baru 7.000. 5 tahun kemudian, sebelumnya jumlah jamaahnya berapa? 300 berapa tadi? 7.000, 34.000. Kata orang gila.
Segila ini lompatannya. Iya, segila ini lompatan. Pak, gimana caranya akhirnya lintasan pikiran kayak Bapak Ibu jadi kenyataan? Saya minta karyawan untuk membuat pesawat. Saya suruh pesawatnya kasih tulisan Samira. Terus pura-pura Kang, pesawatnya terbangin dari seluruh provinsi-provinsi di Indonesia. Nanti insya Allah sih. Ditanya kapan? Walau alam. Insya Allah sih. Nanti terbangnya satu pesawat. Cuman kondisinya waktu itu kita punya kantor nggak? Kagak punya. Kantornya di mana? Di garasi rumah saya. Kira-kira Pak, kayak Zakaria nggak ini? Iya kan? Kayak Zakaria nggak ya? Allah, mimpinya, bangun, mimpinya ketinggian. Kantor aja masih belum punya, mimpinya berpesawat-pesawat. Udah biarin Pak, diketawain. Jangan ini ya, tersinggung ya Bu ya. Tadi bener saya lihat ketawa, antara ketawa doa sama ketawa nggak percaya itu emang beda sih. Ketawanya tadi itu yang kayak pocong kayak gitu tuh. Itu biasanya ketawa nggak percaya. Gitu ya. Makanya tadi saya langsung lompatkan. Udah bener Bu ya. Itu persis kayak Zakaria. Itu kalau ada orang lewat, lo nggak tahu umur lo, 80 tahun, pengen anak laki-laki, bener nggak? Makanya tadi waktu Buya pengen apa pertama tadi? Haji. Yang kedua kaget kita, Fortuner warna putih. Ada yang ketawa kayak pocong, ketawanya nggak yakin gitu ya. Nah ternyata nih Pak, nih saya kasih tahu ya, ternyata apa yang kita ingin itu ternyata nih, Bapak Ibu lihat dengan nyata nggak sekarang ini? Coba, yuk, ayo Ustaz. Nih Pak, dulu saya pura-pura bikin pesawat, pura-pura dulu, tapi sekarang nyata nggak? Saya bikin di Grup Indonesia, Samira Travel, pesawatnya kita charter pesawat sendiri, gaya, mimpi kali ya. Terus saya bilang pesawatnya nanti mitra-mitra kita dari seluruh Indonesia, bikin pesawatnya itu terbang dari Jakarta. Terus ente cari ikon-ikon kota-kota di Indonesia, pura-puranya pesawatnya dari situlah langsung tersebar dari Jakarta ke seluruh Indonesia. Terbangin dari Jawa Barat, Jakarta, kemana? Aceh, Kepulauan Riau, Sumatera Barat ada nggak pertanyaannya? Sumatera Barat, Yogyakarta. Ini pura-pura Pak, ini pura-pura dulu Pak, asli. Ini pura-pura. Tuh, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, stop. Yang nggak ada tulisannya, nggak ada jemaahnya. Yang nggak ada tulisannya, nggak ada jemaahnya. Jadi takdir, beneran Pak Allah. Kenapa nggak ada tulisannya? Itu keterbatasan staf saya. Yang dia ingat Sumatera Barat, Kepri, Aceh, Sumatera Selatan, Lampung. Bengkulu nggak masuk sampai sekarang Pak. Jamaahnya masih dikit. Bu, itu bukan salah saya ya. Saya udah nyuruh Bu. Cuman kemampuan karyawan. Mohon maaf ya. Halo Pak. Tapi Pak, Bu dengerin. Tapi cuman gara-gara keselit kayak gitu aja jadi takdir. Jadi takdir. Jadi Buya duduk berdiri di sini tadi, insya Allah jadi takdir. Berangkat tahun depan bersama istrinya Fortuner, 2 bis setiap bulan. Langsung jadi. Waduh. Amin, kita aminkan, amin.
Kabul ya Allah. Kabul ya Allah. Nggak mau warnanya warna putih. Allah Akbar. Nanti ya semuanya pulang jangan cuma tangan kosong. Apa yang jadi impiannya tempel di rumah masing-masing. Siap? Siap nempel di rumah masing-masing? Bu. Bu. Rombongan jamaah Samirah, Masya Allah. Allahu Akbar. Bukan main. Caranya kayak begini, caranya kayak begini. Coba tadi ada nggak yang terlintas pikiran di otaknya tadi keluar? Ujroh duit berapa juta, berapa miliar itu ada ya? Coba yang tadi keluar angka, itu angka, ada angka, keluar angka, duit. Oh iya. Berapa tadi Pak keluarnya? 1 juta, 100 juta setiap bulan, mantap. Ada lagi ya ibu-ibu? Berapa Bu? Pakai 53 ya? Kamu cantik loh Bu? Oh, pakai 53. Kalau nggak 53 nggak dibeli. Nah, coba. Bu siapa namanya Bu? Bu siapa? Ya. Ustaz Rahmani namanya siapa Pak? Ustaz? Nantis. Bapak siapa namanya? Supriyadi. Ini orang Padang. Iya, Pak Budi juga orang Padang. Orang Minang. Ya, Pak Supriyadi. Bikinin uang masuk ke rekening Anda. Oh siap, oke siap. Bikinin sekarang Siap. Bu Enti sama Pak Supriyadi. Nah, ini Pak Supri. Nanti HP-nya Bapak kalau ada WA masuk itu harus bunyinya, biar jadi kenyataan, itu bunyinya Bapak Supriyadi, uang 100 juta sudah masuk rekening Anda. Bapak sebelum hitung buka WA bilang dulu amin. Gitu ya. Ibu Entis berapa tadi? Ibu Nentis uang 153 juta sudah masuk rekening Anda. Amin. Keren ini Pak. Keren. Buya foto dulu Buya. Sini Bu ya. Nomor info ya. Gini Bu ya. Naik gini tangannya Bu ya. Bu ya. Gitu Bu ya. Tunjuk. Nah. Tangannya sebelah sana Bu ya. Tangan kiri Bu ya. Tangan kiri. Lihat sini. Lihat sana. Nah gitu. Yuk. Asik. Kemarin halo. Kemarin ada kayak Buya gini, kebetulan namanya Kiai panggilannya Abah Mulyadi. Saya suruh maju ke depan. Sini. Saya nggak tahu kalau abah-abah di pesantren juga saya panggil. Pak, sini. Ini nggak punya adab ini. Sini Pak. Abah Mulyadi. Ya, berapa penghasilannya? 40 juta sebulan. Oh, Masya Allah. Kita doain ya. Nanti bunyinya yang masuk ke rekening ke HP Bapak diganti Abah Mulyadi, uang 40 juta sudah masuk rekening Anda. Amin. Pak,
saya ada acara di Surabaya, saya langsung didatangi sama Abah Mulyadi, dipeluk sama dia. Ustadz, ternyata bener Ustadz, bukan cuma 40 juta, tapi ternyata saya dapat 40 jamaah. Saya pengennya nanti Buya nanti saya kesini langsung tergopoh-gopoh, saya dijemput pakai Fortunernya. Amin. Amin. Udah jadi belum Ustaz? Coba. Bapak Supriyadi, uang 100 juta sudah masuk ke rekening Bapak. Amin. Tolong ambil nanti dari Pak, nanti notifikasi WA-nya bunyinya itu terus. Itu juga yang waktu itu Ustadz Rahmani 1,2 miliar ya. Waktu itu ya Teh ya. Yang Denboy itu ya. 3. Ustadz Rahmani bikin stiker 3,2 miliar. Ternyata nyampe juga. Coba. Siapa lagi tadi? Rekening Bapak. Aziz Sultan Fateh, itu uang 5M sudah masuk ya di rekening. Amin. Gitu Pak. Jadi pede aja lagi. Kalau tetangga kita udah ketawa, pocong kita bilang. Oke. Lanjut ya, Ustaz Set. Nah ini namanya, kembali ke judul pertama Ustaz Set. Ini namanya menajamkan. Wah. Jamaah bawaan Buya, amanah terpercaya, solusi umroh haji untuk keluarga Anda bersama Samira, syiar tanpa batas, gaspol terus. Ini kok bisa sih Buya? Gimana ini caranya Mas? Istrinya udah bener itu. Istrinya udah Ini namanya kayak ifrit. Saya akan memindahkan singgasana sebelum mata Anda berkedip. Iya. Imajinasinya juga gitu. Kita akan bikinin ya imajinasi Buya sebelum duduk, berdiri ke duduk, udah jadi. Keren banget. Insya Allah, jangan mudah-mudahan Bu ya. Insya Allah, jangan bilang semoganya. Insya Allah jadi. Nah, terakhir di ini Pak. Halo Pak, Bu, masih semangat? Yang belakang masih melek apa ngantuk? Melek. Oke, yang belakang, jangan ya Allah saya mau. Ya Allah saya mau, jangan. Dibacanya itu seperti asbahna wa asbahal mulku lillah. Ya Allah pagi hari ini gitu ya. Kami gitu ya, di pagi hari ini Allahumma inni asbahtu minka fi nikmatik. Ya Allah, hamba mohon ya Allah di pagi hari ini gitu ya. Nah, jadi kita kadang-kadang bikin kata-katanya itu juga kata-kata hari ini. Ya Allah, jangan nanti Pak. Hari ini saya bersyukur Engkau telah berikan kepadaku satu buah Fortuner warna putih, berhaji berdua sama istri, dan ngebawa 2 bis setiap bulan. Orang Padang langsung pinter aja ngitung. Hitung itu Pak, komisi 3 juta kali 33 kali 2. Udah banyak ini. Udah ketahuan langsung. Itu bukan cuma kita bikinin gambar.
orang Padang langsung berhitung berapa ratus juta penghasilannya. Gitu ya. Nah, sampai di sini Bapak Ibu semuanya dimuliakan Allah. Maka imajinasi kita itu jangan cuma berhenti sampai kebuang. Harus bikin begini. Paham? Bikin begini, ini namanya jadi tadhkirah, ini jadi memori. Bisa nggak dipanggil lagi? Bisa. Jadi ide bisa nggak? Bisa jadi ide. Akhirnya ide itu akhirnya yang jadi kenyataan hari esok insya Allah. Amin. Yuk kembali ke pertama satu set menajamkan hajat. Yang kedua, Bapak Ibu, tadi kan hajatnya udah kajem belum? Sudah ya? Kira-kira udah kajem ya? Kajem itu kalau kita sudah kasih 5W 1H. What, when, where, why, how to, ya kan? 5W 1H. Setelah hajat kita tajemin Bapak Ibu, apa yang kita kerjain? Yang kita kerjain bukan syiar dulu. Yang kita kerjain bukan kita nawarin dulu, bukan. Tapi yang kita kerjain adalah melangitkan doa dulu Bapak Ibu sekalian. Yang kita kerjain melangitkan doa. Maka biar kita bisa dikasih keajaiban seperti siapa tadi? Zakaria dan Maryam. Maka kita harus gunain ayat-ayat yang bercerita tentang Maryam